Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan praktik perawat. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Abdul Malik, yang kedua ada Ameliza Valia Hakiki, yang ketiga ada Balkis, yang keempat ada saya, Lelivia Rahmafidia, yang kelima ada Marta Vena, yang keenam ada Novita Rizky Ramadhani, yang ketujuh ada Cynthia Ayu Pratiwi, dan yang kedelapan ada Zafira Alia Putri. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dari perawat yaitu memberikan asuhan pada individu, keluarga, dan juga kelompok dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam menjalankan profesinya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan juga tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, seperti rumah sakit, klinik, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan lain-lain. Untuk bisa melakukan praktik, perawat harus mempunyai SIPP, Surat Izin Praktik Perawat. SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan atau individu atau berkelompok. Dalam menjalankan profesi, perawat harus berpedoman pada standar seperti standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Perawat juga harus memiliki STR, Surat Tanda Registrasi. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bab 2 yang berisikan tentang perizinan. Yang pertama, pada pasal 2 telah dijelaskan bahwa 1. Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. Yang ketiga, perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpendidikan minimal diploma 3 keperawatan. Berikutnya pada pasal ketiga juga sudah dijelaskan bahwa 1. Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP. Yang kedua, kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. Yang ketiga, kemudian ada pasal keempat yang berisi tentang 1. SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal ketiga ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, SIPP berlaku selama STR masih berlaku. Halo teman-teman, selanjutnya saya Balgis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi tentang bab 2. Selanjutnya, pasal 5 ayat 1 itu berisi tentang untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perawat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten atau kota dengan melampirkan yang pertama itu melampirkan fotokopi STR yang masih dapat digunakan atau masih dapat berlaku dan juga telah dilegalisir. Selanjutnya, surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik. Selanjutnya yang ketiga itu melampirkan surat pernyataan memiliki tempat praktik. Yang keempat, memberi pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar. Dan yang terakhir memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Selanjutnya pada ayat 2 berisi tentang surat permohonan memperoleh SIPP yang mana seperti dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum pada formulir 1 terlampir. Selanjutnya ayat 3 itu berisi tentang SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk satu tempat praktik. Selanjutnya pada ayat 4 SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagaimana tercantum pada formulir 2 terlampir. Nah, selanjutnya pada pasal 6 berisi tentang dalam menjalankan praktik mandirinya,
perawat itu memiliki kewajiban atau diwajibkan atau wajib untuk memasang papan nama praktik keperawatan. Selanjutnya pada pasal 7, SIPP itu dinyatakan tidak berlaku karena beberapa hal. Yang pertama, tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP. Yang kedua, masa berlakunya telah habis namun tidak diperpanjang. Yang ketiga, dicabut atas perintah pengadilan. Yang keempat, dicabut atas rekomendasi oleh organisasi profesi. Dan yang terakhir itu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang beberapa pasal dari bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bab 3. Penyelenggaraan praktik. Pasal 8. 1. Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kedua, praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan A. Pelaksanaan asuhan keperawatan, B. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat, C. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer. Keempat, asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A meliputi pengkajian penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan implementasi, dan evaluasi keperawatan. Kelima, implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Keenam, tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan. Ketujuh, perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas. Bab 3, Pasal 9, perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pasal 10, ayat 1, dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Ayat 2, bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8. Ayat 3, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan, dan kemungkinan untuk dirujuk. Ayat 4, daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah kecamatan atau kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ayat 5, dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4, telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku. Bab 3, Pasal 11, dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak A. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar, B. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya, C. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, D. Menerima imbalan jasa profesi, dan E. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 12, ayat 1, dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk A. Menghormati hak pasien, B. Melakukan rujukan, C. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, D. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, E. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, F. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis, G. Mematuhi standar. Ayat 2, perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi. Ayat 3, perawat dalam menjalankan praktik wajib membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu pembinaan dan pengawasan, di mana dalam bab 4 ini terdapat pasal 13 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Selanjutnya ada pasal 14, di mana dalam hal ini dijelaskan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 13 yang tadi, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. Dan tindakan administratif tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan juga pencabutan SIPP. Selanjutnya yaitu bab 5 mengenai ketentuan peralihan. Pada bab ini dijelaskan melalui pasal 15 di mana ayat 1 berbunyi SIPP yang dimiliki perawat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 Menkes SK 6 tentang registrasi dan praktik perawat masih tetap berlaku sampai masa SIPP berakhir, di mana kita ketahui bahwa IPP ini berlaku selama STR juga masih berlaku. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPP yang sedang dalam proses perizinan dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 Menkes SK 6 2001 tentang registrasi dan praktik perawat. Selanjutnya yaitu bab 6, ketentuan penutup. Pada bab 6 ini terdapat dua pasal, yaitu pasal 16 yang berbunyi pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 Menkes SK 9 2001 tentang registrasi dan praktik perawat sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada pasal 17 disebutkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Kemudian agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai materi kita hari ini tentang penyelenggaraan praktik perawat, yaitu setiap perawat yang akan menjalankan praktik wajib memiliki SIPP, karena SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk dapat melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau berkelompok. Dalam hal ini perawat yang dimaksud adalah perawat yang memiliki pendidikan minimal D3 atau diploma 3 keperawatan. Untuk memperoleh SIPP, perawat bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kota atau kabupaten dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian dalam menjalankan praktik mandiri ini, perawat yang bersangkutan wajib menaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku serta memasang papan nama dalam praktik keperawatannya. Selanjutnya lampiran 1 tentang contoh permohonan surat izin praktik perawat. Dalam hal ini, perawat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonannya kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dengan membawa berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, seperti fotokopi STR, surat keterangan sehat, surat pernyataan memiliki tempat praktik, pas foto berwarna terbaru, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten atau kota, perawat yang bersangkutan akan mendapatkan surat izin praktik perawat atau SIPP seperti yang ada di lampiran 2 ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui WA Group. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.